Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata tahun-tahun berikutnya mulai tahun 1946, 47, dan 48 Belanda datang dengan cara dibonceng oleh tentara sekutu. Saat itu tentara sekutu datang ke Indonesia memiliki kepentingan untuk membersihkan tentara-tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Saat itu tentara Jepang sebagai pihak yang kalah dalam peperangan melawan tentara sekutu di Perang Dunia Kedua. Setelah selesainya tugas tentara sekutu tersebut, mereka pun meninggalkan Indonesia. Namun pasukan Belanda atau yang dikenal dengan pasukan Nica tetap berada dan bertahan di Indonesia dan kembali menguasai Indonesia. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda pun hanya sekitar sebagian Sumatera, Banten, dan sebagian Jawa Timur. Oleh karena itu, tentara-tentara, para pejuang, dan rakyat yang ingin lepas dari penjajahan Belanda pun harus hijrah ke wilayah Republik Indonesia. Salah satu yang menjadi tujuan wilayah hijrah adalah Yogyakarta, karena Yogyakarta termasuk wilayah yang diakui Belanda sebagai wilayah Republik Indonesia. Di antara sekian ribu rakyat, para pejuang ulama yang berhijrah adalah keluarga Pondok Pesantren MWI Kebarongan di Banyumas. Mereka berhijrah dari daerah Banyumas, yakni yang masih masuk wilayah penjajahan Belanda, menuju ke Yogyakarta pada awal tahun 1948. Setelah berbulan-bulan tinggal di kota Jogja yang sangat padat karena banyaknya orang yang berhijrah ke kota tersebut, akhirnya keluarga pondok itu pun pulang. Mereka pulang secara berjalan kaki menelusuri jalur pantai selatan hingga akhirnya mereka pun tiba di kota kecil Petanahan. Kehadiran keluarga pondok dari Kebarongan tersebut yang barusan pulang hijrah dari Yogyakarta disambut hangat oleh para santri-santrinya yang pernah mondok di Pondok Pesantren MWI Kebarongan. Para santri-santri yang berasal dari desa Karangduwur dan Petanahan sekitarnya itu menyambut mereka dengan senang hati dan memberi mereka tempat tinggal maupun makanan. Dan salah satu tokoh dari Pondok Pesantren MWI Kebarongan, yakni yang bernama Kiai Asifuddin, justru memilih untuk tinggal di Karangduwur Petanahan. Ketika sebagian besar keluarga dari Pondok Pesantren Kebarongan itu pulang ke tanah kelahirannya, Kiai Asifuddin justru punya keinginan kuat untuk berdakwah dan merintis berdirinya Pondok Pesantren MWI di Karangduwur. Itulah mengapa menurut penuturan para orang tua dulu bahwa kelahiran Pondok Pesantren MWI Karangduwur adalah pada tahun 1948. Di tahun-tahun awal berdirinya belumlah dikenal adanya sebutan nama MWI Karangduwur, melainkan disebut oleh masyarakat saat itu adalah dengan sebutan Madrasah Islamiyah. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah sekolah Arab, sekolah diniyah, atau madrasah diniyah. Tempat sekolahnya pun berganti-ganti. Beberapa tahun pernah menempati rumahnya Mbah Muhtadi yang beralamatkan di Dusun Penegar, Desa Karangduwur. Wujud rumahnya berdesain Bandung II. Rumah tersebut sering pula disebut sebagai rumahnya Ibu Jum atau Pak Romli. Kemudian pernah pula menempati serambi Masjid Kalang atau dikenal dengan Masjid Wetan. Lokasinya berada di barat laut Rumah Braja. Tidak lama bertempat di serambi masjid tersebut, pembelajaran pun berpindah kembali. Kali ini para santri mendapat kegiatan pembelajaran di Rumah Braja bagian barat yang dulunya adalah tempat gamelan keluarga Braja. Demikianlah perjalanan awal kegiatan pembelajaran yang selalu berganti-ganti tempat karena MWI Karangduwur saat itu belum memiliki gedung sendiri yang permanen.
Tak lama setelah menempati gedung Braja, pembelajaran bagi santri-santri berpindah lagi. Kali ini menempati rumah kosong berdesain Bandung 2 miliknya Ibu Mus atau Pak Durrohman. Lokasinya di timur Musola Penegar atau yang saat ini digunakan sebagai Pasar Sepeda Petanahan. Waktu sekolah saat itu adalah sore hari, sebab pagi harinya para santri harus mengikuti pembelajaran formal di SD. Saat itu masih dikenal dengan sebutan sekolah rakyat atau SR. Jika pagi hari mereka sekolah SR, sore harinya mereka sekolah di MWI Karangduwur yang saat itu masih disebut sebagai Sekolah Islamiyah atau Sekolah Arab. Barulah pada tahun 1962, para ustadz, tokoh masyarakat, warga melakukan musyawarah rencana pembangunan gedung MWI Karangduwur. Bahkan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kiai Asifuddin. Seusai rapat, jelang beberapa hari kemudian dimulailah pembangunan gedung MWI Karangduwur. Ramai orang datang bahu-membahu untuk membantu terlaksananya gedung baru MWI Karangduwur. Adapun tanah pekarangan dan bahan-bahan bangunannya, semuanya adalah infak atau pemberian sukarela dari warga masyarakat karena mereka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang memiliki pohon, mereka akan menginfakkan pohonnya untuk ditebang, untuk dibuatkan kayu-kayu yang dibutuhkan. Bagi yang memiliki batu bata, mereka akan menginfakkan barang tersebut. Bagi yang tidak memiliki apapun, mereka akan menginfakkan tenaganya. Demikianlah pembangunan yang dilakukan penuh semangat dan belum pernah ada terlaksananya pembangunan yang sedemikian ramai terjadi saat itu di daerah Petanahan. Setelah selesai berdirinya, dengan jumlah lokal saat itu adalah 3 kelas dan 1 kantor guru, maka pembangunan dilanjutkan pada tahun 1969 dengan penambahan lokal sejumlah 2 kelas. Dan terus pembangunan berlanjut di tahun 1970-an, 74, 80, dan selanjutnya hingga sekarang ini. Alhamdulillah, atas berkah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, MWI Karangduwur bisa berkembang sebagaimana yang kalian lihat saat sekarang ini. Semoga Allah memakmurkan MWI Karangduwur dan semoga Allah membalas kebaikan orang-orang yang telah ikut serta dalam memakmurkan MWI Karangduwur, baik karena sumbangsih mereka dalam bentuk harta, uang, tenaga, maupun pikiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.